Assalamualaikum wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Ibu Rini Setiari tetap di channel Setiari Kimia. Jangan lupa komen ya. Materi kimia kelas 11 semester 1 kali ini berjudul termokimia. Ini video yang pertama. Ini termokimia bagian 1. Jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Oke, kita mulai. Kita mulai dengan sistem dan lingkungan. Sistem, apakah sistem? Sistem adalah segala sesuatu yang diteliti atau diamati, itu namanya sistem. Lingkungan itu adalah segala sesuatu di luar sistem. Kalau kita gambarkan ini di dalam lingkaran ini sistem, berarti yang di luar ini semua yang disebut lingkungan. Oke, bisa dipahami ya, kita lanjutkan. Sistem itu ada sistem terbuka, ini berarti energi bisa keluar masuk, bisa keluar, bisa masuk, ini energi. Jadi energi bisa masuk dari lingkungan ke sistem, dari sistem ke lingkungan, itu energi. Materinya bisa transfer materi, jadi materinya keluar masuk, mungkin ada gasnya yang keluar, ini ya namanya sistem terbuka. Kemudian ada sistem tertutup, yang dinamakan sistem tertutup itu materinya tidak ada. Kalau ini tadi kan materinya bisa, tapi ini materinya tidak bisa keluar masuk, tapi energinya bisa keluar masuk. Ini sistem tertutup. Kemudian yang terakhir sistem terisolasi atau tersekat. Nah, sistem terisolasi itu sistem dan lingkungan itu betul-betul dipisahkan, betul-betul disekat. Jadi tidak ada transfer energi, juga tidak ada transfer materi seperti di sistem terbuka ini. Oke, lebih jelasnya kalau kita pakai visualisasi gambar seperti ini. Ini sistem ya, ini botol ini suatu sistem ya. Ini airnya diuapkan, panasnya bisa keluar masuk karena dia terbuka, uap airnya bisa keluar. Jadi uap airnya bisa keluar. Ini yang dinamakan sistem terbuka. Ada perpindahan massa dan energi. Ini terbuka. Kalau ini yang satunya ini kita tutup seperti ini ya. Gasnya tidak bisa keluar, tidak ada perpindahan massa, tapi hanya ada perpindahan energi. Ini. Nah, sekarang kalau ini kita sekat ya. Ini kalau kita tutup seperti ini namanya sistem terisolasi. Ini ya tidak akan terjadi apa-apa. Nah, sehari-hari seperti ini, kalian bisa membayangkan ini apa? Contohnya sehari-hari, betul, termos air. Jadi, antara wadah, ini akan ada sekatnya yang memisahkan antara wadah ini dengan udara luar. Ini sistem terisolasi atau tersekat. Oke, jelas ya? Kita lanjutkan. Entalpi. Apakah entalpi? Entalpi adalah energi dalam berbentuk panas atau kalor yang dimiliki oleh sistem pada tekanan tetap. Entalpi merupakan fungsi keadaan karena entalpi itu tidak dapat diukur secara pasti. Yang dapat diukur hanya delta H, selisihnya. Selisihnya itu dilihat dari mana? Dari keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, delta H sama dengan Q reaksi atau kalor reaksi. Sekarang ini, reaksi eksoterm dan endoterm. Kalau eksoterm, namanya eksoterm itu melepaskan panas. Eksoterm melepaskan panas, kalau endoterm menyerap panas atau menerima panas atau kalor. Ini ya, eksoterm, endoterm.
Untuk lebih jelasnya, ini kita lihat diagram reaksi eksoterm dan endoterm. Yang sebelah kiri ini eksoterm, kamu lihat ini delta H-nya, ya. Reaktannya ada di atas. Jadi delta H reaktan lebih tinggi daripada delta H produk. Makanya panahnya ningkluk negatif. Negatif karena delta H sama dengan H produk min H reaktan. Karena produknya lebih rendah, reaktannya lebih tinggi, hasilnya negatif. Ya. Yang eksoterm. Kalau endoterm kebalikan. Jadi H produknya lebih tinggi daripada reaktan. Makanya delta H-nya positif. Ini ya. Oke. Jadi reaksi endoterm delta H-nya H produk dikurangi H reaktan bertanda positif untuk endoterm. Untuk eksoterm bertanda negatif. Oke, sekarang kita masuk ke persamaan termokimia. Apakah persamaan termokimia? Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi kimia yang disertai data harga perubahan energi atau entalpi. Jadi ada data delta H-nya. Nah, contohnya ini, pada pembentukan 1 mol gas NH3 dari gas nitrogen dan gas hidrogen, dibebaskan kalor 46 kJ. Ini menulisnya seperti ini. Jadi, kalau namanya pembentukan itu dari unsur-unsur menjadi senyawa. Itu pembentukan. Unsurnya harus dalam bentuk atau dalam rumusan yang paling stabil. Jadi kalau N2 bukan N. Kalau N nanti atom. Kalau ini yang dimaksud gas nitrogen. Gas hidrogen. Nah, ini amonia, gas amonia. Ini negatif. Kenapa negatif? Negatif karena dibebaskan. Keluar, berkurang. Ini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan sekarang perubahan entalpi standar. Entalpi suatu reaksi yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer. Ingat, ini untuk 1 molar zat. Macam-macam perubahan entalpi standar. Ini ada perubahan entalpi pembentukan. Masih ingat? Reaksi pembentukan itu unsur-unsur menjadi senyawa. Jadi yang kalian lihat ini, unsur-unsur menjadi senyawa. Selama dia unsur menjadi senyawa, berarti reaksi pembentukan ini H2, Cl2, berarti ini unsur. Ya kan? Ini juga unsur. Membentuk HCl, HCl senyawa. Nah, ini namanya reaksi pembentukan delta HF forming. Nah, kalau main, ingat kalau main berarti dia eksoterm. Lanjut. Penguraian. Reaksi penguraian. Kalau reaksi penguraian kebalikan dari reaksi pembentukan. Berarti senyawa menjadi unsur. Entalpi penguraian ini contohnya. H2O diuraikan menjadi H2 dan setengah O2. Delta H-nya berapa? Plus 285,85 kJ per mol. NO ini bisa diuraikan menjadi N2 dan O2. Delta H-nya min 90,37 kJ per mol. Ingat, tanda plus minus menunjukkan bertambah dan berkurang atau dilepas dan diterima. Oke, sekarang reaksi perubahan entalpi pembakaran. Ingat reaksi pembakaran, namanya dibakar itu direaksikan dengan oksigen. Contoh, ini C3H8 direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Ya, hasilnya CO2 dan H2O, nilainya sekian.
Oke ya, bisa dipahami ya. Yang namanya reaksi pembakaran itu direaksikan dengan oksigen. Ini bisa dibaca C3H8 dibakar sempurna menghasilkan CO2 dan H2O. Sekian, oke ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi